Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah bahwa subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan penjelasan mengenai adanya zakat itu rahmat. Namun sebelumnya sedikit cerita kemarin jam 8 tinggal Kamangkosok menuju ke Sengkang. Tiba kita di sana jam 11 karena banyak jalanan yang rusak, ada juga pekerjaan jalan, pelebaran jalanan, sehingga sebenarnya bisa dicapai kurang dari 3 jam, tapi karena persoalan itu maka terpaksa dicapai dengan 3 jam. Kita tiba jam 11, sementara di rumah jabatan Bupati belum siap menerima kita. Jadi kita dibawa langsung ke satu hotel, istirahat sebentar, kemudian datang penjemput membawa kita ke rumah jabatan Bupati. Ternyata rumah jabatan Bupati di sana itu terletak di atas bukit yang strategis tempatnya, di mana di situ kita lihat kota Sengkang semuanya. Kita lihat kota Sengkang sampai kepada danau, sempat kita lihat sampai ke danau. Saya pikir-pikir kenapa ya kita berliku-liku menuju ke rumah jabatan, tidak di tempat yang di bawah yang strategis, ternyata di atas itu. Sangat bagus pemandangannya. Ya, beliau menjemput dengan hangat. Kemudian cerita-cerita. Ya, lalu kemudian tiba pula Kanwil Agama dengan rombongan beliau. Ada dari DPR juga datang. Ya, ngobrol-ngobrol baru kita dipersilakan untuk santap siang. Selesai santap siang, Kanwil Agama dengan rombongan mau berangkat ke Bone. Tersisalah Kandep Agama Sengkang yang juga selaku pengurus daerah DDI Wajo. Tersisalah itu bersama Bupati, ya, kemudian kita berangkat menuju Masjid Agung. Di sana jamaah sudah menunggu. Sebelum berangkat saya sampaikan bahwa paling lambat jam 3 saya sudah harus tinggalkan Sengkang karena saya punya jadwal ada di baru jam maghrib. Rupanya dipahami betul oleh beliau. Sehingga apa yang terjadi, bahwa dimulai acara kita itu ya jam 1 dimulai acara kita. Jam 1 atau jam 1:04. Dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Seorang anak yang namanya Istiqlal, yang juara provinsi. Jadi juara provinsi tingkat anak-anak dan akan berangkat untuk mengikuti lomba juara nasional. Dan saya dimintakan doakan untuk anak itu.
Itulah yang mengaji, pembukaan acara. Selesai itu langsung sambutan bupati. Tidak ada sambutan kandem, langsung sambutan bupati. Ya sesudah sambutan bupati, langsung saya hikmah maulid ditutup dengan doa. Alhamdulillah, jadi sempat betul. Ya, kemarin tiba di Mangkoso jam 6 kurang 20 menit. Kurang 20 menit. Jadi dari Pelandu saya sudah bel ke rumah supaya disiapkan teh 3 teh untuk kita sehingga memperbaharui wudhu, kemudian minum teh baru berangkat ke Latimpa. Tadi malam pengajian Latimpa. Kalau nanti malam di Botoy. Alhamdulillah terkejar. Jadi rupanya Bupati Mapung. Lumayan bagus bupatinya. Tawaduk juga. Jadi kandil agama hanya ya datang makan siang. Ada disuguhkan masuladatai minyak. Ya, enak juga itu. Ada juga lawa, ya ikan danau itu. Bali nata kurang. Bali nata parengeng. Alhamdulillah. Besok di Maros juga Maulid Akbar yang diadakan oleh Bupati. Jadi itu di lapangan di belakang kantor Bupati. Kalau kemarin acaranya sesudah salat duhur, kalau di Maros besok sesudah salat asar. Pas selesai itu, saya punya pengajian di Masjid Agung Maghrib. Ya, jadwalnya memang Maghrib karena Masjid Agung. Jadi rupanya itu dicocokkan. Tapi ya saya besok itu berangkat pagi, bisa santap siang dulu di rumah jabatan Bupati, baru masuk waktu duhur, istirahat sampai asar. Selesai salat asar, ya ke lapangan itu, lapangan apa namanya, untuk acara. Di situ antara asar dengan maghrib. Selesai di situ akan berangkat ke Masjid Agung. Ya selesai di Masjid Agung bisa lanjut ke Makassar untuk siap subuhnya di Al-Markas Makassar. Yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam salat berjamaah yang namanya makmum itu gerakan-gerakan lahiriah harus selalu lebih di belakang dari imam. Namanya makmum. Jadi gerakan-gerakan itu harus selalu didahului oleh imam. Dalam hal ini Nabi ada menyampaikan ancaman siapa yang suka melumbah imamnya bangkit dari ruku atau sujud, diancam dengan dibalik kepalanya, mukanya dibalik menjadi muka himar atau keledai di hari kemudian. Saya katakan kita sudah biasa melihat itu, keledai berbicara, tapi film karton. Dalam film karton kita biasa melihat itu keledai bicara. Ternyata ini gambaran di hari kemudian ada manusia nanti jadi begitu. Yang suka mendahului imamnya bangkit dari ruku atau sujud. Artinya melomba imam. Lalu bacaan bahwa bacaan makmum
itu ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat ulama, khususnya mengenai bacaan Fatihah. Kalau ulama Syafi'i atau mazhab Syafi'i, makmum harus selalu membaca Fatihah dalam semua salat. Apakah ia makmum, apalagi kalau salat sendirian. Lalu kalau kita makmum, itu bacaan Fatihah imam 2 macam. Ada yang keras, ada yang lembut. Yang keras itu maghrib, isya, subuh. Yang lembut, yang halus, duhur dengan asar. Kalau Syafi'i semuanya makmum harus baca. Bagaimana kalau waktu bacaan keras? Itu sesudah walad dhalin. Sesudah walad dhalin, karena pernah Rasulullah salat, lalu ada makmum yang seolah-olah menyaingi bacaan beliau itu. Nah setelah selesai beliau mengatakan jangan saya diganggu dengan bacaan itu. Oleh karena itu Syafi'i mengambil kesimpulan nanti setelah selesai walad dhalin baru makmum itu membaca Fatihah. Dan kepada imam mempertimbangkan sekat antara amin dengan bacaan berikutnya. Dia berhenti selama kira-kira bacaan makmum yang sedang-sedang cepatnya. Bukan yang lambat, bukan juga yang terlalu cepat. Yang sedang-sedang. Baru dia melanjutkan lagi bacaannya, membaca pangumpu atau surah. Nah itu dalam mazhab Syafi'i. Dan untuk pangumpunya atau surah di belakang Fatihah itu hanya mendengar. Ini untuk salat malam. Sementara untuk 2 rakaat berikutnya itu sama-sama membaca antara makmum dengan imam, di mana di situ tidak diketahui siapa yang cepat, siapa yang lebih lambat, dan itu tidak jadi masalah dalam hal yang suara tidak kedengaran, suara imam. Demikian juga kalau salat siang, duhur dengan asar. Kalau salat siang, ya bagi mazhab Syafi'i itu makmum membaca semua. Membaca Fatihah, membaca surah. Kalau salat siang itu, duhur, asar. Makmum membaca Fatihah, membaca surah. Nah dalam hal ini karena tidak ketahuan, tidak kedengaran, maka tidak menjadi masalah adanya makmum umpamanya lebih cepat daripada imamnya. Karena sesuatu yang tidak diketahui. Demikian juga mengenai surahnya. Tidak diketahui surah apa yang dibaca oleh imam. Tidak menjadi masalah bedanya surah yang dibaca makmum dengan imamnya. Tidak menjadi masalah. Ini dalam hal yang tidak ketahuan. Dan tidak jadi masalah juga kalau makmumnya itu lebih cepat daripada imamnya selesai bacaan surahnya. Ini sesuatu yang tidak ketahuan atau lebih lambat. Kalau lebih cepat, maka dianjurkan baca lagi sampai imam ruku. Nanti pada bacaan keduamu tidak menjadi masalah selesainya atau tidak selesainya. Kapan imam ruku, kamu ikuti ruku. Sementara begitu juga kalau sekiranya makmum ini lebih lambat bacaan surahnya daripada imamnya, sehingga imamnya sudah selesai, makmumnya belum selesai, ya ikut saja ruku setelah imamnya ruku. Karena tidak boleh juga makmum ketinggalan banyak. Nah, yang jadi masalah ialah bacaan amin makmum.
di dalam salat berjamaah bahwa gerakan-gerakan makmum itu harus selalu di belakang daripada imamnya. Sementara ya tidak ada yang boleh bersamaan dengan imam kecuali dalam hal yang tidak jelas seperti tadi bacaan yang tidak kedengaran. Dan yang kedua ya aminnya, takminnya. Jadi yang jelas itu tidak ada yang bersamaan makmum dengan imamnya kecuali amin. Nah, di sini saya dengar selalu ada yang melombai imam membaca amin. Itu anak-anak kecil yang begitu. Begini ya, makmum itu tahu gaya imamnya. Kalau dia selalu salat berjamaah di satu masjid, dia tahu gaya imamnya itu bahwa sekian detik sesudah walat dalin baru imam itu mengatakan amin. Dan dia sudah tahu itu di sini, sehingga diupayakan bersamaan. Kenapa? Karena di situ berkahnya. Berkahnya apa? Kata Rasulullah itu, kita akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Dengan mengupayakan bersamaan ucapan amin kita dengan aminnya imam. Ya itu berkahnya itu. Yang biasa melombai itu anak kecil. Karena baru mengatakan Allah, tidak sudah juga di belakang. Itu ada berkahnya itu kalau diupayakan bersamaan. Kita itu makmum sudah tahu itu. Kalau imam ini, kalau si A jadi imam, sekian detik sesudah walat dalin diucapkan amin. Kalau imam B yang imam, sekian detik sesudah mengucapkan dalin baru amin. Diupayakan itu tahu. Kecuali kalau kita umpamanya masuk di satu masjid yang tidak pernah kita masuki, sehingga tidak tahu gaya imamnya. Ya itu jadi masalah. Nah sekarang kita kembali ke zakat. Ya ini tadi Syafi'i. Ada mazhab atau pendapat ulama yang mengatakan kalau salatnya jahar maghrib ya isya subuh yang besar suara imam, maka makmum tidak perlu baca Fatihah. Gitu. Ini pendapat yang kedua. Sebagaimana tidak perlu membaca pangumpu. Lalu jadi nanti baca Fatihah kalau salatnya sir. Ini pendapat kedua. Ada pendapat ketiga yang ekstrim. Pokoknya kalau kamu makmum, dengar saja. Baik jahar salat itu maupun sir, baik suara besar imam itu maupun suara kecil, termasuklah salat duhur, salat asar. Pokoknya diam saja. Dengan alasan hadis Rasulullah itu, ya makanlah imam pak kiraatu. Siapa yang punya imam maka bacaan imam itulah jadi bacaannya. Jadi itu alasannya. Ya tentu enak bagi makmum yang begitu. Hanya diam menunggu komando saja imam. Ini pendapat yang ketiga. Ya tentu dalam hal ini kalau kita melihat pendapat Syafi'i paling hati-hati. Itu banyak hal-hal itu kita lihat kalau perbandingan mazhab pendapat Syafi'i yang hati-hati. Contohnya lagi dalam masalah ya persentuhan kan pendapat Syafi'i yang hati-hati sekali di situ. Karena asal persentuhan ya kulit dengan kulit. Ya pendapat yang kedua, kalau bersentuhan dengan nafsu, ada kosleting. Nah, bersentuhan ada kosleting, nah, itu yang membatalkan wudhu. Ya. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Karena yang membatalkan wudhu, nanti kalau al-mukarram dengan al-mukarram yang bersentuhan baru batal wudhu. Masya Allah. Nanti al-mukarram dengan al-mukarramah yang bersentuhan baru batal wudhunya. Kalau yang lainnya itu tidak. Itu Hanafi seperti itu pendapatnya.
Kalau Maliki dengan Hambali ini yang kalau disertai dengan nafsu, kosleting, ya baru batal. Kalau Syafi'i asal bersentuhan itu dia batal. Jadi di situ nampak lagi masalah kehati-hatian. Masalah kehati-hatian. Nah, kalau kita mau ambil kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun, itu lebih bagus. Karena pendapat Syafi'i tidak ada yang mengatakan batal. Kenapa? Karena memang tidak bersentuhan. Ya, sementara pendapat yang lain ada pendapat mengatakan batal kalau bersentuhan. Jadi kalau yang tidak ada khilafnya itu kalau tidak bersentuhan tidak ada mengatakan batal karena memang tidak bersentuhan. Nah itu. Ya, iya, secukupnya untuk imam, hanya secukupnya, secukupnya. Jangan terlalu keras, disamakan kalau malam. Ya, jangan terlalu keras. Kalau yang suaranya, kalau imam itu suaranya besar, tidak perlu pakai mic. Kalau sudah didengar oleh makmumnya, tidak perlu pakai mic. Ya kalau didengar semua oleh makmumnya, secukupnya lah. Ya, nggak tahu di sana itu barangkali ada yang suara imamnya tidak dibedakan antara itu intikalnya ya apakah jar atau sir sampai kedengaran di kampung sebelah. Itu harus perhatian juga itu. Secukupnya lah. Andai kata bukan untuk kepentingan makmum, harus kecil suaranya karena ini salatnya sir. Jadi untuk sir dasarnya sir, jadi hanya dibesarkan untuk kepentingan makmum. Ya, jadi secukupnya. Jangan disamakan kalau malam karena malam memang haknya itu. Memang haknya. Dan itu melakukan kebalikan daripada disunnahkan itu makruh. Makruh hukumnya. Melakukan kebalikan daripada yang disunnahkan, umpamanya waktu salat jahar kita kecilkan suara itu makruh. Sebaliknya juga waktu salat sir dibesarkan suara itu makruh. Nah sekarang kita kembali ke bacaan kita. Kemarin kita bahas makna ketiga. Baru dikemukakan sebuah hadis. Berkaitan dengan kebaikan yang didatangkan oleh zakat. Makna as-salah. Berkaitan dengan makna as-salah. Itu yang diketahui oleh umum bahwa yang mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan dalam zakat itu ialah mustahik, penerima. Dan karena itu, maka apabila ada pembagian zakat, banyak yang datang mau menerima. Karena di situ dirasakan kebaikannya. Ketika kami melakukan studi banding dulu di Malaysia mengenai pengelolaan zakat di kompleks masjid negara, ada kantor zakat. Kita masuk, ternyata penataan ruangannya sama dengan bank. Jadi kita masuk terus kursi-kursi yang diatur, di sana di depan itu ada meja konter, seperti bank. Di ujung ada meja konter. Ini kita masuk, kiri kanan kursi-kursi biasa. Kita tanyakan, mengapa banyak kursi diatur seperti ini? Jawabannya, sering orang harus antri mengeluarkan zakat.
Sering orang harus antri mengeluarkan zakat sehingga disiapkan kursi. Saya katakan itu persis di Indonesia. Di Indonesia itu sering orang antri menerima zakat. Coba, mengapa beda begitu di Malaysia dengan di Indonesia? Ya, di samping mungkin kesadaran, juga regulasi. Regulasi aturannya beda. Di Malaysia, zakat itu mengurangi pajak. Mengurangi pajak. Jadi umpamanya, seseorang itu pajaknya 500 ringgit umpamanya. Di sana istilah ringgit uangnya. Sementara dia harus mengeluarkan zakat 300 ringgit. Maka kalau ia keluarkan zakat 300 ringgit, hanya 200 yang dibayar untuk pajaknya. Andai kata terjadi pajaknya 500, zakatnya juga 500, maka sudah bebas pajaknya. Oleh karena itu, orang Melayu, di sana kalau dikatakan Melayu, pasti Muslim. Orang Melayu rajin semuanya berzakat. Karena dikatakan ini jelas untuk Muslim. Kalau pajak itu ada juga untuk non-Muslim. Nah, itu sehingga terjadi seperti itu. Bahwa diaturkan kursi-kursi karena sering antri untuk membayar zakat. Kalau kita di Indonesia ini pokoknya kalau ada pembagian zakat, antri untuk menerima zakat. Ini dia di baru yang sempat terkumpul tahun ini, baru sampai 15 M yang di baru. Ya, ini kemarin dulu kita acara di Baru untuk Kecamatan Baru, diadakan di Gunung, di daerah Gunung di Kairenge. Nah, baru 15 M yang didapatkan. Targetnya 10 M. Jadi wakil ketua kemarin ini Pak Minuk datang mengatakan insya Allah kalau ada kiat yang kita lakukan sehingga bisa tercapai itu. Hebat itu. Hebat itu kalau dalam dua bulan ini November, Desember bisa terpenuhi sampai esoknya 10 itu sehingga menjadi 15 menjadi 25. Targetnya ini 25 M, targetnya ini Basnas Baru. Targetnya tahun ini 25 M. Bagaimana bisa terpenuhi? Nah, besok kita akan dengarkan dari Ketua Basnas Maros, ya sudah berapa yang dikumpulkan tahun ini dan berapa targetnya. Jadi pertama, bahwa betul zakat itu bermanfaat, dirasakan manfaatnya oleh si penerima, tapi hakikatnya justru si pemberi juga atau muzaki juga mendapatkan kemaslahatan. Bukankah kemaslahatan kalau kita makan harta yang bersih? Satu. Bukankah kemaslahatan kalau harta kita justru berkembang karena zakat? Berkembang karena zakat. Nah, yang ketiga, bukanlah kemaslahatan kalau kita mendapatkan tolak bala gara-gara mengeluhkan zakat. Bukankah kemaslahatan kalau ya kita punya penyakit disembuhkan karena zakat. Karena kemarin itu hasinu amwalakum bizakat wadawu mardakum bisadaqah. Bentengi hartamu dengan zakat, obati orang sakitmu dengan sedekah.
Ada lagi riwayat Imam Tabrani yang mengatakan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. As-sadaqah tasuddu, sedekah itu menutup, sedekah itu menutup, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban, 70 pintu. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu, keburukan. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Di sini dilihat lagi fungsi tolak balanya. Fungsi tolak balanya. Dan menurut riwayat At-Tahawi, di mana Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tadfa'u maitatasu. As-sadaqatu tadfa'u. Sedekah itu menolak maitatasu, kematian yang buruk. Kematian yang buruk, maitatasu. Ini juga yang selalu kita doakan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Sedekah itu menolak kematian buruk. Oleh karena itu, lanjut riwayat Al-Baihaqi Al-Bazzar dari Aisyah, di mana Rasulullah mengatakan ma khalatatiz zakatu malan, ma khalatat tidaklah bercampur, ma khalatat az-zakatu, tidaklah zakat itu bercampur malan, pada harta, pada suatu harta, tidaklah zakat itu bercampur pada suatu harta illa afsadatu, kecuali merusaknya. Kecuali merusaknya, mendatangkan bahaya. Jadi berarti kalau dikeluarkan menolak itu bahaya. Jadi kapan-kapan tiba saatnya dikeluarkan, jangan simpan. Kapan disimpan berarti bercampur dengan hartamu. Karena kembali ingat, zakat itu bukan harta kita. Kapan suatu harta sudah ada zakatnya harus keluar, yang harus keluar itu sudah bukan hartanya, walaupun ada di dalam tangannya. Tapi itu sudah 8 yang punya. Innamas shadaqatu, sudah di situ, yang punya itu yang harus keluar. Nah, kalau tetap tinggal, hati-hati. Hati-hati, berarti bercampur. Sementara Nabi mengatakan apa? Ma khalatatiz zakatu malan illa afsadatu. Tidaklah bercampur zakat itu pada suatu harta kecuali akan merusak dia. Itu banyak annya.
banyak macamnya itu kerusakan bisa tertangkap. Bisa ya dibobot sama pencuri, bisa dengan kebakaran, bisa malapetaka, bisa bencana, bisa penyakit. Pokoknya ada saja. Dan jangan ragu-ragu, ada yang di atas punya kuasa. Ada yang di atas punya kuasa. Itulah sampai saya ceritakan bahwa ya itu pernah itu Panglima Kodam yang kecurian sandal itu saya sudah ceritakan toh di Masjid Al-Markas. Tetapi besoknya apa ya yang dia lakukan? Ternyata dia bawa sembako itu banyak dibagi-bagi karena dia barangkali ini saya kecurian sandal gara-gara masih kurang saya punya zakat. Besoknya datang membawa sembako dibagi-bagikan kepada jamaah yang mengikuti pengajian. Terus saya katakan baraka na sandal lenyek Terakhir riwayat Imam At-Tabrani dari Amr bin Auf inna sadaqatal muslim bahwasanya sedekah muslim itu inna sadaqatal muslim tazidu fil umri menambah umur tazidu fil umri wa tamna'u maitatasu wa tamna'u dan mencegah maitatasu kematian yang buruk wa tamna'u maitatasu mencegah kematian buruk wa yazhabullahu biha al-kibra wal fakhra al-kibra wal fakhra wa yazhabullahu biha dan Allah menghilangkan dengannya sifat takabur, al-kibra sifat takabur, wal fakhra dan sifat kebanggaan, berbangga diri. Dan jangan lupa, ya hadis lain yang mengatakan apa? As-sahiyu karibum minallah, karibum minan nas, karibum minal jannah, ba'idum minan nar. Kalau orang suka bersedekah, maka ia disebut dermawan. Begitu enggak? Orang suka bersedekah, begitu disebut dermawan. Dalam bahasa Arabnya, orang dermawan itu namanya as-sakhiyu. Rasulullah mengatakan as-sakhiyu
sifat kedermawan namanya as-saha. Orang yang memiliki sifat itu namanya sahiu, sahi. As-sahiu, orang dermawan itu qaribu minallah. Itu dekat dari Allah. Qaribu minan nas, dekat dari manusia, artinya orang senang. Allah senang, orang senang. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Nah, jadi pertanyaan, maukah kalian jauh dari api neraka? Mau. Milikilah sifat dermawan. Nabi mengatakan. Sementara kebalikan daripada as-sahih namanya al-bakhil. Wal bakhilu, orang bakhil. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia juga itu. Orang bakhil itu, orang seke itu pelik, kedekut, bakhil. Ba'idu minallah, kebalikannya. Ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Jauh dari manusia bagaimana? Tidak ada yang senang. Ba'id karimu minan nar, dekat dari neraka. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga, karimu minan nar, dekat dari neraka. Wal jahilu sahiyu, dan orang jahil yang dermawan ahabbu ilallah, lebih disenangi Allah minal abidil bakhil, dari abid tukang ibadah al-bahil yang seke. Dari minal abidil bakhili, dari abid tukang ibadah tapi al-bakhil. Saya pernah dengar cerita, tapi mungkin ini cerita. Ada ustaz ceramah mengenai ini. Pokoknya dianjurkan itu, memberikan itu. Ini ceramah sama ibu-ibu. Dalam jamaah itu ada juga istrinya hadir. Ada emasnya. Lalu dianjurkan, ayo pokoknya sedekah. Ya. Walhasil istrinya juga sedekahkan itu emasnya. Tiba di rumah, ditanyakan itu, mana emasmu? Saya sudah sedekahkan karena katanya kau bilang, itu kata untuk orang lain, bukan untuk kamu. Ini cerita. Tentu hal itu tidak boleh. Ya makanya saya katakan bahwa ketika saya diangkat menjadi pengurus, ya, menjadi ketua BAS, itu yang saya sampaikan. Kita pengurus harus lebih dahulu mengeluarkan zakatnya masing-masing sebelum kita minta dari masyarakat.
Hmm. Kalau misalnya tidak punya keluarga di kampung, itu miskin. Zakat yang dari sini dikirim ke kampung, apakah itu sah? Zakat Ya, kalau tidak diambil, sah kalau sahnya, tapi bukan afdalnya. Karena yang dapat itu tetap mustahik yang dapat. Apalagi keluarga. Ya, kalau sahnya sah. Hanya bukan afdalnya, karena itu tidak masuk datanya. Tidak masuk datanya. karena juga biasa saya kalau ada orang tua, ya saya langsung kasihkan ke keluarga itu miskin, saya Ya tapi kalau di kampung tidak baik kalau di kampung, karena itu merugikan Basnas, merugikan nama kampung. Karena datanya tidak masuk, jadi data orang lain masuk, kalah kita. Selalu kecil, laporannya selalu kecil. Karena itu laporan itu, ya, ya itu kasih sedekah, ya itu lebih bagus. Makanya 3 macam pengeluaran itu: zakat, infak, sedekah. Makanya selalu kita anjurkan di sini bahwa ya yang dikeluarkan itu bukan hanya zakat. Seseorang yang sudah mengeluarkan tapi hanya dalam batas zakat, tidak mengeluarkan infak atau sedekah, maka ia tidak berhak untuk disebut dermawan. Walaupun ia mengeluarkan miliaran. Ingat, seseorang yang hanya sebatas zakat yang dia keluarkan dari hartanya, belum ia atau tidak ia keluarkan infak sedekah, ia tidak berhak untuk disebut dermawan walaupun miliaran yang ia keluarkan. Kenapa? Karena zakat tadi itu memang bukan miliknya. Itu titipan Allah sama dia, tapi bukan miliknya. Seseorang sama sekali tidak berhak untuk disebut dermawan kalau menyerahkan, tapi memang barang orang yang diserahkan, bukan miliknya, bukan barangnya. Nanti kalau dia keluarkan infak, sedekah baru. Nah, insya Allah pengajian berikut makna yang keempat daripada kata zakat ialah al-barakah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna min ladzina yastami'una al-qawla. Allahumma arina haqqa haqqan wa batila. Rabbana zidna ilman wa bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.